Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati selaku pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Trisna Herawati selaku pembimbing kedua. Yang terhormat kepada Ibu Ayu Purnama selaku penelaah. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwidira Palguna, NIM 1717051072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan dengan Integritas Karyawan sebagai Variabel Pemoderasi, Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu dewasa ini industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu sektor perekonomian yang mengalami perkembangan dinamis dibandingkan sektor ekonomi yang lain. Sektor perbankan dituntut untuk lebih responsif terhadap perubahan tersebut karena persaingan sangat agresif antara unsur-unsur sektor perbankan, baik di tingkat lokal atau tingkat internasional. Dengan demikian, perbankan harus dapat berkembang secara luas dalam mengembangkan sistem informasinya dari berbagai bentuk, khususnya pada sistem informasi akuntansi dan juga pengendalian internal, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap klien serta meningkatkan daya saing lokal dan asing menurut Al-Rabi pada tahun 2014. BPR merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta sekaligus sebagai lembaga keuangan yang dapat melakukan pemberdayaan para pengusaha lokal sebagai bentuk nyata kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. BPR juga merupakan lembaga jasa keuangan mikro dengan lingkup usaha seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran dalam bentuk yang sederhana. BPR sebagai lembaga keuangan mikro dengan UMKM sebagai lahan strategisnya terbukti cukup tangguh dalam menghadapi krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu jika dibandingkan dengan bank umum. Adapun beberapa kasus yang sudah dicantumkan pada tabel di PPT, berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kasus kecurangan pada BPR di Kabupaten Buleleng masih sering terjadi. Oleh karena itu, masih kurangnya pengendalian internal pada Bank Perkreditan Rakyat. Begitu pula dengan sistem informasi yang lemah, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Maka dari itu, perlu ditingkatkan kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai pendukung agar nantinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Pada kenyataannya, banyak permasalahan mendasar yang membuat BPR tidak secara maksimal menerapkan teknologi dan pengendalian internal seperti layaknya teknologi dan pengendalian internal yang dipergunakan oleh bank umum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, sangat penting untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, topik ini penting dikaji pada BPR di Kabupaten Buleleng. Pada 7 BPR di Kabupaten Buleleng yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan pada BPR di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh pada faktor-faktor diantaranya penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi pada BPR di Kabupaten Buleleng. Sedangkan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi pada BPR di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan pada BPR di Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan pada BPR di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan pada BPR di Kabupaten Buleleng yang diperkuat oleh integritas karyawan. Sedangkan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan pada BPR di Kabupaten Buleleng yang diperkuat oleh integritas karyawan. Selanjutnya yaitu kajian teori, di mana
Dalam penelitian ini menggunakan grand teori, yang pertama yaitu teori agensi, yang kedua yaitu pendekatan kontingensi. Di mana teori agensi ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak tersebut disebut prinsipal. Sedangkan pendekatan kontingensi itu menjelaskan bahwa pendekatan kontingensi merupakan pendekatan berusaha menjembatani benturan antara teori dan praktek manajemen tersebut dengan secara serius memperhatikan pengaruh variabel-variabel lingkungan terhadap organisasi proses-proses manajemen. Adapun teori pendukung dalam penelitian ini yaitu yang pertama kinerja karyawan, yang kedua sistem informasi akuntansi, yang ketiga pengendalian internal, yang keempat yaitu integritas karyawan. Yang pertama yaitu kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau actual performance, di mana job performance atau actual performance itu merupakan prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang ingin dicapai oleh seseorang. Sedangkan sistem informasi akuntansi itu merupakan suatu alat yang menghubungkan teknologi dengan informasi yang dirancang untuk membantu dalam mengelola serta mengandalkan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan keuangan. Sedangkan pengendalian internal yaitu suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam mencegah dan pendeteksian penggelapan, serta integritas karyawan yaitu untuk mewujudkan apa yang telah dicapai atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan atau realitas dalam situasi apapun. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 84 karyawan BPR di Kabupaten Buleleng. Sedangkan sampelnya yaitu metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh. Jadi metode sampel jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Nah, dalam penelitian ini seluruh populasi 84 karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng digunakan sebagai sampel. Maka dari itu penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner, di mana penyebaran kuesioner secara langsung dilakukan pada seluruh BPR di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan apakah data telah terdistribusi normal dengan bantuan SPSS. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sedangkan uji multikolinearitas itu digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Sedangkan uji heteroskedastisitas itu digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua yaitu uji interaksi atau moderated regression analysis, yang ketiga yaitu uji parsial atau uji T, yang keempat yaitu uji koefisiensi determinasi. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan peneliti bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependent. Sedangkan uji interaksi atau moderated regression analysis ini merupakan analisis yang digunakan untuk menguji hubungan kasual antara variabel independen dengan variabel dependen yang diperkuat atau diperlemah dengan adanya variabel pemoderasi. Sedangkan untuk uji parsial atau uji T itu digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y secara parsial atau dapat dikatakan uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen menurut Gosali pada tahun 2011. Sedangkan
Uji koefisiensi determinasi ini merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu hasil analisis deskriptif. Berdasarkan pada tabel yang sudah dipaparkan pada PPT, dapat ditarik deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel SIA atau X1 itu mempunyai skor minimum 12, skor maksimum 40, skor rata-rata 34,42 dengan standar deviasi 5,265. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kompetensi sistem informasi akuntansi terhadap nilai rata-rata sebesar 5,265. Sedangkan yang kedua yaitu variabel pengendalian internal atau X2 mempunyai skor minimum 8, skor maksimum 40, skor rata-rata 29,49 dengan standar deviasi 7,578. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai pengendalian internal terhadap nilai rata sebesar 7,578. Sedangkan yang ketiga yaitu variabel integritas karyawan mempunyai skor minimum 26, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,31 dengan standar deviasi 3,193. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai integritas karyawan terhadap nilai rata-rata sebesar 3,193. Sedangkan yang keempat yaitu variabel kinerja karyawan mempunyai skor minimum 36, skor maksimum 55, skor rata-rata 45,67 dengan standar deviasi 4,553. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kinerja karyawan terhadap nilai rata-rata sebesar 4,553. Selanjutnya yaitu pengujian asumsi. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Uji normalitas data ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal menurut Ghazali pada tahun 2011. Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis statistika, salah satunya adalah dengan uji statistik non-parametrik atau Kolmogorov-Smirnov atau K-S. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan untuk menentukan kenormalan data dapat diukur dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu yang pertama jika probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa distribusi dari populasi adalah normal. Sedangkan jika probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa populasi tidak terdistribusi dengan normal. Berdasarkan data pada tabel hasil uji normalitas, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,065 dengan signifikansi sebesar 0,200 yang berarti nilai residual berdistribusikan secara normal. Selanjutnya itu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variabel bebas. Nah, berdasarkan tabel pada hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai FIV lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas atau model regresi tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebasnya. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya menurut Ghazali pada tahun 2011. Untuk memperkuat hasil pengujian, uji heteroskedastisitas juga dilakukan dengan menggunakan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut terhadap variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi independen lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, hasil uji heteroskedastisitas dilihat pada tabel yang sudah disajikan pada PowerPoint. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual atau ABRES. Variabel sistem informasi akuntansi mempunyai nilai signifikan sebesar 0,231 dan variabel pengendalian internal mempunyai nilai signifikan 0,410. Semua variabel mempunyai probabilitas signifikansi lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh di antara dua variabel atau lebih. Nah, hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel yang sudah disajikan pada PowerPoint. Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstanta 10,307 menunjukkan bahwa apabila variabel kompetensi sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal bernilai konstan, maka rata-rata nilai kinerja karyawan adalah sebesar 10,307. Yang kedua yaitu koefisiensi regresi sistem informasi akuntansi sebesar 1,019, berarti bahwa apabila terdapat penambahan sistem informasi akuntansi sebesar satu satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 1,019 satuan. Sedangkan yang ketiga yaitu koefisiensi regresi pengendalian internal sebesar 0,831, berarti bahwa apabila terdapat penambahan pengendalian internal sebesar satu satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,831 satuan. Selanjutnya yaitu uji interaksi atau moderated regression analysis. Moderated regression analysis digunakan untuk menguji hubungan kasual antar dua variabel independen dengan variabel dependen yang diperkuat atau diperlemah dengan adanya variabel pemoderasi. Nah, hasil uji interaksi MRA disajikan pada tabel yang sudah dipaparkan pada PowerPoint. Berdasarkan perhitungan MRA pada tabel tersebut, maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstanta 10,307 menunjukkan bahwa apabila variabel kompetensi sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan integritas karyawan bernilai konstan, maka rata-rata nilai kinerja karyawan adalah sebesar 10,307. Yang kedua yaitu koefisiensi regresi sistem informasi akuntansi sebesar 0,033, berarti bahwa apabila terdapat penambahan sistem informasi akuntansi sebesar satu satuan dengan integritas karyawan sebagai pemoderasi, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,033 satuan. Selanjutnya yaitu koefisiensi regresi pengendalian internal sebesar 0,025, berarti bahwa apabila terdapat penambahan pengendalian internal sebesar satu satuan dengan integritas karyawan sebagai pemoderasi, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,025 satuan. Selanjutnya yaitu uji hipotesis secara individual atau uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Penerapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel dan melihat nilai signifikansi dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel dengan nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis ditolak dengan artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu apabila nilai T hitung lebih besar dengan T tabel dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, hasil uji statistik T disajikan pada tabel yang sudah tertera pada PowerPoint. Berdasarkan hasil uji statistik T yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengaruh hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.9 atau dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera pada PowerPoint dengan jumlah sampel 86 diperoleh DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 84 dikurang 2 sama dengan 82, sehingga T tabel dengan DF sama dengan 82 adalah 1,989319. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi X1 mempunyai T hitung sebesar 1,001 lebih besar daripada T tabel 1,989319 dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil daripada 0,05. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki hubungan searah dengan variabel Y, jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan yang kedua yaitu pengaruh pengujian hipotesis yang kedua yaitu dapat dilihat pada tabel 4.9 dengan jumlah sampel 86 diperoleh DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 84 dikurang 2 sama dengan 82.
Sehingga T tabel dengan DF sama dengan 82 adalah 1,98939. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal atau X2 mempunyai T hitung sebesar 0,903 lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar 1,98939 dengan nilai signifikan sebesar 0,039 lebih kecil daripada 0,05. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki hubungan searah dengan variabel Y, jadi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yaitu pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan pengujian hipotesis ketiga atau H3 dapat dilihat pada tabel yang tertera pada PPT bahwa nilai signifikansi variabel sistem informasi akuntansi X1 sebelum dimasukkan variabel moderasi adalah 0,020. Sementara itu, setelah dimasukkan variabel integritas karyawan sebagai pemoderasi, nilai signifikansi meningkat menjadi 0,045. Hasil positif ini menunjukkan bahwa dengan adanya variabel integritas karyawan sebagai pemoderasi dapat meningkatkan pengaruh positif antara sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yaitu integritas karyawan dapat memperkuat hubungan positif antara sistem informasi akuntansi dan kinerja karyawan. Yang terakhir itu pengujian hipotesis keempat atau H4 dapat dilihat pada tabel di atas atau tabel yang sudah tertera pada PowerPoint bahwa nilai signifikansi variabel pengendalian internal atau X2 sebelum dimasukkan variabel moderasi adalah 0,039. Sementara itu, setelah dimasukkan variabel integritas karyawan sebagai pemoderasi, nilai signifikansi meningkat menjadi 0,49. Hasil positif ini menunjukkan bahwa dengan adanya variabel integritas karyawan sebagai pemoderasi dapat meningkatkan pengaruh positif antara pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yaitu integritas karyawan dapat memperkuat hubungan positif antara sistem informasi akuntansi dan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu koefisiensi determinasi. Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan data pada tabel yang sudah tertera pada PowerPoint, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,745 yang menunjukkan bahwa variasi variabel sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dengan adanya variabel integritas karyawan mampu menjelaskan 74,5% variasi pada variabel kinerja karyawan. Sisanya sebesar 22,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan, tampak bahwa sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki hubungan searah dengan kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat sistem informasi akuntansi, maka kinerja karyawan akan semakin baik pula. Adanya sistem informasi akuntansi yang baik dapat membantu pimpinan organisasi dalam mengelola sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut, termasuk dalam hal keuangan. Begitu pula pada Bank Perkreditan Rakyat harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat menjalankan aktivitas bisnis dan dapat menjalankan tujuan-tujuan dengan optimal. Yang kedua yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, terlihat bahwa pengendalian internal dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki hubungan searah dengan kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengendalian internal, maka kinerja karyawan juga akan semakin lebih baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudarmadi dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Sopian dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya itu pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan, tampak bahwa integritas karyawan dapat memperkuat hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan kinerja karyawan.
Pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi terhadap perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika integritas karyawan yang rendah, maka cenderung mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa integritas karyawan memoderasi atau memperkuat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan dengan integritas karyawan sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan, tampak bahwa integritas karyawan dapat memperkuat hubungan antara pengendalian internal dengan kinerja karyawan. Integritas karyawan yang tinggi dari seluruh karyawan memudahkan suatu perusahaan mewujudkan pengendalian internal yang memadai dalam memberikan keyakinan tentang kinerja karyawan yang dilakukan secara optimal. Sebaliknya, tanpa integritas karyawan yang tinggi akan sulit mewujudkan pengendalian internal yang memadai guna menjamin bahwa kinerja karyawan telah dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan kegiatan pada perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Ambara Dita pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa integritas karyawan memoderasi atau memperkuat hubungan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Itu implikasi penelitian. Secara teoritis, penelitian ini berimplikasi terhadap grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, di mana dalam penelitian ini menggunakan teori agensi, yang dimana teori agensi akan menghubungkan kontraktual antara dua pihak atau lebih. Yang kedua yaitu menggunakan teori pendekatan kontingensi yang mampu menjembatani benturan antara teori dan praktek manajemen tersebut secara serius. Berdasarkan konsep dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dinyatakan bahwa variabel sistem informasi akuntansi yang memiliki pengaruh paling besar di antara variabel lainnya, sehingga sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang lebih dominan di antara variabel lainnya. Selanjutnya itu secara praktis, penelitian ini akan berimplikasi bahwa perlunya kinerja karyawan untuk meningkatkan kualitas karyawan pada suatu perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh paling signifikan daripada variabel lainnya yang dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang paling kecil. Hal ini mengandung implikasi bahwa kinerja karyawan pada BPR di Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan kinerjanya agar menciptakan tujuan yang diinginkan perusahaan. Dalam melaksanakan kinerja karyawan yang baik, manajer maupun pegawai atau karyawan harus memiliki sistem informasi akuntansi yang baik yang didukung dengan sistem yang memadai yang terdapat pada perusahaan tersebut. Nah, hal ini diperlukan untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi yang ada pada perusahaan agar berjalan dengan optimal. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang baik dan benar di Bank Perkreditan Rakyat harus diimbangi dengan pengendalian internal yang memadai agar dapat mengarahkan dan mengawasi sistem informasi akuntansi dalam mencapai tujuan serta berperan penting dalam pencegahan kecurangan. Karena tujuan dari pengendalian internal adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya kinerja karyawan yang dilakukan secara baik dan benar. Hal ini mengandung implikasi bahwa kinerja karyawan pada BPR di Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan kinerja karyawan. Dalam pelaksanaan kinerja karyawan yang baik, manajer maupun pegawai atau karyawan harus juga diikuti dengan pengendalian internal yang memadai yang dilihat dari lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, pemantauan dan informasi dan komunikasi yang efektif dalam menunjang proses pelaksanaan kinerja karyawan yang baik. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nah, hal ini dapat dilihat dari hitung sebesar 1,001 lebih besar daripada tabel sebesar 1,98860 dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil daripada 0,05. Semakin tinggi sistem informasi akuntansi, kinerja karyawan akan semakin baik.
Yang kedua yaitu pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai terhitung sebesar 0,903 lebih besar pada tabel sebesar 1,988610 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 lebih kecil daripada 0,05. Semakin tinggi tingkat pengendalian internal, maka kinerja karyawan akan semakin baik. Selanjutnya yaitu integritas karyawan memperkuat hubungan positif sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisiensi regresi variabel sistem informasi akuntansi X1 sebelum dimasukkan variabel moderasi adalah 0,020. Sementara itu, setelah dimasukkan variabel integritas karyawan sebagai pemoderasi, nilai signifikansi meningkat menjadi 0,045. Selanjutnya yaitu integritas karyawan memperkuat hubungan positif sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisiensi regresi variabel pengendalian internal atau X2 sebelum dimasukkan variabel moderasi adalah 0,039. Sementara itu, setelah dimasukkan variabel integritas karyawan sebagai pemoderasi, nilai signifikansi meningkat menjadi 0,049. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng. Saran yang dapat diberikan untuk Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diharapkan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan sistem informasi akuntansi yang baik dengan cara harus teliti dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menerapkan sistem informasi akuntansi yang baik dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi yang baik untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk perusahaan. Sedangkan yang kedua yaitu diharapkan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan pengendalian internal dengan cara memeriksa pengendalian internal dari atasan, meningkatkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab, dan memperhatikan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tetap melakukan pemantauan dalam kegiatan pengendalian melalui informasi serta komunikasi yang efektif. Sedangkan yang ketiga itu diharapkan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng dapat menumbuhkan beberapa integritas dalam diri karyawan yang dapat meningkatkan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal, seperti memberikan reward kepada karyawan atau menaikkan gaji karyawan tersebut, sehingga dapat menciptakan kinerja yang baik dalam melaksanakan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang didukung oleh integritas itu sendiri, sehingga menciptakan kinerja karyawan dengan tujuan yang diinginkan dari perusahaan. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dikarenakan berdasarkan hasil uji determinasi terdapat sebesar 25,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang artinya masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Selain itu diharapkan juga dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel bebas lainnya yang belum diuji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, seperti gender, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan bahkan integritas karyawan itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.